permohonan ini bisa disetujui, bisa tidak. Betul. Ya, gitu loh. Bukan perintah, ya. Iya. Beda kalau perintah, lu nggak boleh, lu harus lakuin. Iya. Itu namanya perintah. Betul. Tapi kalau permohonan bisa disetujui, bisa tidak. Betul. Tetapi karena ini di area daripada DCP ya, di area daripada ini biasanya di tingkat kanwil, itu kewenangan mereka Mbak Maulida untuk menyetujui, menolak seluruhnya atau menyetujui sebagian. Itu kan itu kewenangan mutlak oleh DCP. Halo Sobat Jontex, kembali lagi bersama Maulida, tentunya dalam acara Mr. Pajak Podcast. Nah, tentunya kali ini Maulida tidak sendiri, sudah bersama dengan seorang praktisi dan akademisi di bidang perpajakan yang sebentar lagi akan menjadi seorang dokter. Wow. Siapa lagi nih kalau bukan Bapak Sabar Pardamyan Tobing, SEMMAK CA CTL CTAP BKP. Selamat siang Pak Sabar. Selamat siang Maulida. Aduh, calon dokter nih Sobat Jontex nih, Doakan sebentar lagi ya. segera selesai dokter. Betul, nanti gelarnya makin panjang dong Pak Sabar. Ya, ada di lagi depannya nih yang paling keren sih. Iya, Ya. keren di depannya nih. Kita doakan supaya Pak Sabar cepat selesai nih untuk kuliah S3-nya. Karena dokter itu kan kalau di di tingkat pendidikan kan grade 9 ya. Betul Pak Sabar. Grade 9. Jadi kalau kita berbicara angka ya, angka 1 sampai 9. Ya, angka yang paling tinggi itu angka 9 kan, tidak ada angka 10 loh. Angka 10 itulah penggabungan antara angka 1 dengan 0. Betul. Makanya 10 ya kan. Betul. Jadi grade 9 itulah Paling dokter tinggi. kan. Karena memang tidak ada lagi. Saya mau sekolah S4 nih mana? Kan terakhir S3. Profesor itu kan kepangkatan di akademik. Iya, betul. Keren sekali Pak Sabar. Semangatnya itu loh Sobat Jontex yang harus tetap dijaga. Pak Sabar masih betul, kita yang masih muda jangan mau kalah nih Sobat Jontex. Itu pasti aku nggak muda. Gua masih muda kali. Enggak maksudnya. Kita yang lebih muda lagi tuh harus Iya, kalau dibilang muda terus kok tak tua nih. Enggak dong, Pak Sabar tahu yang muda banget. Ya. Pasti ngeliatnya kayak masih 25 kan Pak Sabar. Seumuran kita Pak Sabar. Iya. 25. Oke. Baik, ini kita sudah lama nih Pak Sabar enggak podcast karena Sobat Jontex nih mohon maaf nih karena kita sudah lama juga enggak podcast. Betul. Kita sibuk banget, Jontex ini sibuk untuk membantu mengurus perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk melaporkan SPT tahunannya ada 1000 kurang lebih kalian ya Pak Sabar. Iya. Baik itu orang pribadi dan badan. Betul, orang pribadi dan juga badan yang kita bantu uruskan untuk laporan SPT dan juga penyusunan laporan keuangannya. Nah, untuk Sobat Jontex nih, jangan sampai udah sering nonton podcast kita tapi belum laporin SPT-nya. Ayo udah atau belum nih Pak Sabar nih. Nah, buat Sobat Jontex yang belum untuk melaporkan SPT tahunannya, jangan sampai kalian tidak lapor karena tidak ada batas untuk laporannya Pak Sabar ya. Meskipun sudah melewati tanggalnya, tapi masih tetap dilaporkan. Tapi ada denda. Ada dendanya, betul. Nah, jika Sobat Jontex bingung nih mau lapor kayak gimana, nggak tahu caranya atau bagaimana, boleh hubungi admin kita di website kami tentunya di www.jontex.co. Oke Pak Sabar, kita langsung nih Pak Sabar. Siap. Baik, nah sebelumnya kita juga sama nih membahas terkait dengan Undang-Undang KUP. Itu di pasal sebelumnya itu sampai ke pasal 9 ya Pak Sabar. Sekarang kita mau lanjut lagi nih dengan Pak Sabar. Oke, kita mulai saja Pak Sabar. Ya, silakan Maulida. Baik, nih Pak Sabar, ketika wajib pajak sudah membayar dan menyetorkan pajak, ada nggak sih Pak bukti yang diterima oleh WP? Ya, pastinya ada. Semua kan diatur di undang-undang ya. Baik. Jadi bukan hanya, saya lapor nih, tapi mana bukti otentiknya, validnya mana? Terus jadi pegangan WP itu ada diatur di, kalau kita lihat ya, ini ada di pasal 10. Ada di pasal 10 di Undang-Undang KUP ya. Udah beberapa kali diubah. Terakhir itu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Ya. Di pasal 10 ya teman-teman dikatakan di sini wajib pajak membayar ya kan. Jadi bisa membayar dan atau menyetor ya kan. Ini kan kalau kita lihat ya di undang-undang ini, coba ya kita simak nih. Wajib pajak membayar atau menyetor. Berarti dia bisa membayar, dia bisa menyetor sendiri dong. Ceritanya sini. Yang terutang. Berarti yang terutang ini gini loh teman-teman. Yang terutang itu ialah hanya wajib pajak ya yang terutang yang menyetor pajak gitu loh. Benar gak sih? Betul. Jadi kalau wajib pajak itu tidak terutang, ya tidak ada penyetoran pajak. Kan jelas kan, benar gak sih? Betul.
kalimat di pasal 10 Undang-Undang KUP ini ya, dikatakan si wajib pajak membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan apa? SSP dulu ya, sebelum ada perubahan itu SSP itu masih ditulis secara manual dulu. Ya ada formnya, terus diisi, udah disetor, divalidasi ke bank. Nanti ada cap validasinya dari perbankan. Tapi sekarang kan udah berubah, udah pakai e-billing. Ya, terus kita udah bisa pembayaran melalui internet banking dan segala macam lah, udah lebih praktis lah. Betul. Ya itu sama aja kekuatan hukumnya dengan sebelumnya, Mbak. Oke. Iya kan? Baik. Itunya ada nggak sih? Jawabannya ada, gitu ya. Tapi di undang-undang ini, tahu nggak sih teman-teman? Di undang-undang ini dikatakan yang diatur dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Makanya kalau kita berbicara di undang-undang ini, selalu akan diatur selanjutnya melalui PMK, akan diatur selanjutnya melalui peraturan Menteri atau KMK gitu. Kenapa? Karena untuk pelaksanaan teknisnya ini harus diatur di PMK, Mbak. Oke. Ya. Oke, sebelumnya kalau misalnya penyetoran melalui pos bagaimana aturannya? Terus kalau melalui perbankan bagaimana? Terus bank-bank mana saja yang ditunjuk oleh Kemenkeu untuk bisa menerima dan menyetorkan pajak? Kan tidak semua loh. Oh, tidak semua ya, Pak Sabar? Tidak semua, ya. Tidak semua bank ya. Tapi udah lebih baik kalau BUMN udah pasti. Iya. Ya, contoh kayak apa? Kayak Bank Mandiri udah pasti, BRI, ya, terus BNI, ya, bank pemerintah ya. Tapi bank swasta itu belum semua, ya, apalagi bank luar negeri. Betul. Ya. Betul. Jadi harus dilihat dulu apakah memang untuk pembayaran pajak ini bank tersebut adalah disebut dengan bank persepsi, namanya bank persepsi, bahasanya kan seperti itu, bank yang sudah ditunjuk oleh Kemenkeu untuk menerima dan menyetoran pajak ini, gitu. Ada buktinya pasti, yaitu namanya surat setoran pajak, gitu. Oke, baik. Nah, selanjutnya nih, tapi Pak Sabar boleh nggak sih Pak dijelasin lagi surat setoran pajak itu lebih detailnya itu bagaimana dan apa artinya? Oke, kalau kita lihat ya di sini dikatakan di sini, baik, penjelasannya. Surat setoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Kan tadi kita berbicara pasal 10 ayat 1. Betul. Tapi di pasal 10 ayat 1 ini dikatakan seperti ini. Surat setoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak. Apabila, ini kata-kata ini yang paling penting nih. Apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang. Atau apabila telah mendapatkan validasi, ya, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Jadi harus ada bukti validasinya, gitu loh. Divalidasi. Ibaratnya nih, kalau kalian setor uang ke bank ya, berarti kan slip setorannya diisi, enggak sih? Betul. Tapi kan kalau tidak ada validasi dari bank itu kan nggak sah loh. Nggak sah, betul Pak Sabar. Iya dong? Betul. Ya, jadi tapi teknisnya ini kan beda-beda. Kalau misalnya penyetoran di teller perbankan seperti apa? Betul. Terus kalau penyetoran melalui internet banking bagaimana? Ya, apakah harus ada validasi? Benar nggak sih? Betul. Kalau kita kan setor nih melalui internet banking, ya kan? Masukin kode e-billing, oke, selesai. Kan tidak ada validasi. Iya, betul. Tetapi dikatakan di situ, kalau kita lihat ya, bahwa bukti setoran ini sah, ya, tanpa tanda tangan. Kan ada itu bahasa penjelasan di SSP tersebut, gitu loh. Tapi tidak harus validasi. Ya, tetapi pihak perbankan sudah menyampaikan bahwa itu sudah divalidasi, sudah valid maksudnya, gitu loh. Betul. Ya. Oke, baik. Oke, Sobat Jontex, berarti tadi nama dari bukti penerimaan untuk WP itu adalah surat setoran pajak. Ya, SSP. Oke, SSP. Nah, selanjutnya nih Pak Sabar, sebelumnya kan di podcast sebelumnya kan Pak Sabar sudah sering menjelaskan nih bahwa status wajib pajak itu ada 3 ya Pak Sabar. Yes. Ada nihil, ada kurang bayar, dan juga ada lebih bayar. Nah, pertanyaannya nih Pak Sabar, apabila status WP tersebut lebih bayar nih di bulan ini, tetapi ternyata dia punya utang pajak, itu bagaimana tuh Pak Sabar? Oke, gini.
statusnya kan seperti yang kita pernah bahas. Betul. Untuk SPT baik SPT masa ya. Jadi bukan hanya berbicara masalah SPT tahunan loh. Kita udah pernah bahas ada namanya SPT masa sama SPT tahunan. Betul. Status di SPT masa maupun tahunan ini hanya ada 3 kemungkinan terjadi. Oke. Pertama, nihil ya. Betul. Tetapi hati-hati, nihil ini bukan berarti dia nggak pernah bayar pajak sama sekali loh. Salah memahami gitu loh, ya kan? Faktor-faktor nihil ini kan bisa juga kalau itu SPT tahunan badan semua transaksinya itu final gitu loh. Oke. Sehingga tidak timbul kurang bayar. Oh, oke. Benar nggak sih? Itu loh. Jadi jangan nihil kamu nggak bayar pajak, nggak begitu. Kamu harus baca secara detail lampiran-lampiran daripada SPT tahunan tersebut. Ya kalau semua transaksinya final, terus kenapa? Nggak mungkin kan ada kurang bayar. Itu yang pertama. Yang kedua, statusnya adalah lebih bayar, ya kan? Lebih bayar ini banyak faktornya. Ya, kalau itu SPT tahunan badan mungkin karena kondisinya rugi atau pajak masukannya, kredit pajak masukan lebih banyak, dan juga karena PPh pasal 25-nya lebih setor atau lain sebagainya lah. Ya, banyak faktor yang menyebabkan sehingga ada terjadi lebih bayar. Yang ketiga adalah status kurang bayar ya. Oke. Kurang bayar ini udah pasti kan. Kurang bayar ini udah pasti disebabkan karena kredit pajaknya masih lebih sedikit ya, sehingga tetap timbul kurang bayar. Oke. Terkait tadi mau yang tanyakan, kalau berarti kita lebih spesifik lagi nih Pak. Kita berbicara tentang lebih bayar. Lebih bayar ini dalam kondisi WP ini meminta restitusi, bukan kompensasi. Kan ada 2 nih. LB itu bisa dua kejadian. Pertama, LB-nya akan direstitusi atau LB-nya akan dikompensasi. Kalau LB-nya direstitusi, berarti ini ada kewajiban negara untuk mengembalikan nominal angka yang disebutkan di LB tersebut. Pertanyaannya adalah, kalau masih ada utang pajak yang dimiliki oleh si WP tersebut, itu bagaimana Pak? Ya, kita baca deh peraturannya ya. Sekarang kita baca peraturannya di pasal 11 ayat 1. Kalau kita baca teman-teman di pasal 11 ayat 1 nih. Atas permohonan wajib pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, pasal 17B, pasal 17C atau pasal 17D ya, dikembalikan, artinya direstitusi dengan ketentuan bahwa apabila ternyata wajib pajak mempunyai utang nih ya, ini ketentuannya nih, apabila memiliki utang pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak yang tersebut. Jadi kalau misalnya, ini lebih bayarnya 1 miliar. Dicek dulu dong, ya, masih ada nggak sih utang pajaknya si WP ini? Ternyata ada utang pajaknya nih 300 juta. Ya, berarti yang dikembalikan adalah 1 miliar dikurangi 300 ya, 700 juta. Clear di situ? Terus selanjutnya kalau misalnya hutang pajaknya ini kan, kalau ini teman-teman ya perhatian ya, hutang pajak ini pun kita harus cek lagi ya, apakah hutang pajak ini masih ada potensinya untuk diminta permohonan penghapusan atau tidak, Maulida, gitu loh ya kan, atau memang tidak sama sekali gitu loh, udah inkrah benar-benar, tidak ada lagi upaya hukum lanjutan yang akan dilakukan terhadap hutang pajak, udah inkrah 100% lo harus bayar gitu loh ya. Tetapi kalau hutang pajak ini masih ada komponen di sana, contoh bunga, denda, ya kan? Itu kan masih berpotensi untuk diminta oleh wajib pajak ke Kanwil untuk dikurangkan atau dihapus. Karena itu adalah kewenangan, kewenangan daripada WP untuk meminta ke si DJP. Kan seperti itu ya, teman-teman ya. Kalau misalnya tadi di case pertama, LB 1 miliar, langsung dipotong nih 300 juta. Berarti yang diterima si wajib pajak kan 700 juta dong. Kalau nantinya yang 300 juta tadi, ya kan, itu diajukan ke Kanwil nih, misalnya. Dikurangi Mbak, atau dihapus nih, disetujui penghapusan 300 juta ini. Loh, berarti kan
hutang itu kan lunas dong sebenarnya. Betul. Ya itu dikembalikan lagi. Oh, oke. Berarti 300 tadi dikembalikan lagi. ke WP. Tetapi di awal dipotong dulu. Gitu. Oke, baik. Kenapa dipotong Pak Sabar? Karena memang di sistem mereka itu jadi hutang gitu loh. Ya. Utang, ya namanya utang dikurangi dulu nih, ya. Contoh nih saya kasih ilustrasi nih, Maulida nih. Maulida punya uang di saya 1 miliar nih. Oke. Tapi saya punya kewajiban untuk mengembalikan uang saya ke Maulida 1 miliar. Ternyata Maulida punya utang ke saya 300 juta. Saya bilang, Maulida saya potong dulu ya 300 juta ya. Oke, nggak apa-apa Pak Sabar. Berarti saya kembalikan ke Anda kan 17. Oke, siap. Tetapi ternyata Maulida yang 300 juta ini ya, tapi nanti saya ajukan ya Pak ke pimpinan Bapak supaya itu dihapus utang saya sama Bapak itu. Benar gak sih? Iya, betul. Oke, tapi kan belum pasti loh. Nanti pimpinan saya menyetujui penghapusan yang 300 juta itu. Betul. Belum pasti, ya. Oke, saya akui 1 miliar. Oke, kalau begitu saya potong dulu ya, Maulida ya. Saya potong dulu. Nanti kita lihat nih, kalau misalnya nanti atasan saya menyetujui menghapus yang 300 juta itu, ya udah, gua balikin sama kamu, gitu. Oke. Seperti itu. Yang diatur dalam pasal 11 ini. Makanya kalau kita lihat ya, di pasal 11 ini penjelasannya ya. Nih, jika setelah diadakan perhitungan ya, jumlah pajak yang sebenarnya terutang dengan jumlah kredit pajak menunjukkan jumlah selisih lebih, jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang, atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, wajib pajak berhak untuk meminta kembali kelebihan pembayaran pajak dengan catatan ya, di sini dijelaskan nih, dengan catatan wajib pajak tersebut tidak mempunyai utang pajak. Dalam hal nih dijelasin lagi ya, dalam hal wajib pajak mempunyai utang pajak yang meliputi semua jenis pajak loh. Nih dikatakan di sini semua jenis pajak baik di pusat maupun di cabang-cabangnya. Kelebihan pembayaran pajak tersebut harus diperhitungkan lebih dahulu dengan utang pajak tersebut, dan jika masih terdapat sisa lebih dikembalikan kepada wajib pajak. Jadi yang dikatakan di sini ini bukan hanya utang pajak holdingnya saja, tetapi hutang pajak atas cabang-cabangnya gitu loh. Jelas ya di sini ya. Jadi terus kalau begitu kan bisa loh teman-teman, berpotensi hutang pajaknya lebih besar daripada LB-nya. Jadi gini loh ya, status SPT tahunannya itu atau SPT masanya itu bisa LB. 1 miliar. Tetapi dicek dulu hutang pajaknya jangan-jangan melebihi dari 1 miliar. Iya, betul. Bukan berarti tidak mengakui LB 1 miliar loh. Beda-beda ya. Jadi jangan salah paham. Tetap diakui LB itu 1 miliar jika dalam hal pemeriksaan sudah dilakukan bahwa memang benar-benar LB lebih bayar 1 miliar. Tetapi bisa berpotensi hutang pajaknya bisa hutang pajak sebelumnya loh ya. Bukan hutang pajak timbul karena LB-nya ini. Bukan ya. Tapi dengan utang pajak sebelumnya nih, ya. Kalau hutang LB-nya timbul akibat daripada LB ini kan bukan disetujui 1 miliar dong. Ya. Tetapi karena udah setuju 1 miliar, tetapi ada hutang pajak sebelumnya, baik itu hutang di pusat, kata undang-undang ini di pasal 11 ini, sama di cabang-cabangnya itu semua, itu harus diperhitungkan semua dulu. Berapa nih totalnya nih? Ternyata 1,2 miliar. Ya udah minus 200 juta. Ternyata 900 juta. Ya udah yang dikembalikan cuma 100 juta. Itu loh yang diatur dalam pasal 11 ini. Pak Sabar. Berarti Pak Sabar kalau seperti itu statusnya dari lebih bayar jadi kurang bayar dong Pak Sabar. Karena kan utang sebelumnya ada 1,2 M, tapi status lebih bayarnya 1 M. Tetap Mbak, tetap seperti itu, tapi kan nanti utang pajaknya itu ya tetap di situ. Oke, baik Pak Sabar. Pak Sabar. Nah, kemudian terkait dengan pengajuan permohonan penghapusan sanksi administrasi nih Pak Sabar. Apa yang menjadi parameter untuk pertimbangan disetujui atau tidak disetujuinya Pak Sabar? Sebenarnya kalau ditanya ya, apa sih parameternya? Sebenarnya parameter yang jelas di undang-undang itu kan tidak ada ya. Karena begini, ini kan permohonan ya teman-teman ya. Jangan sampai lupa loh. Ini namanya permohonan memohon. Ya, permohonan ini bisa disetujui, bisa tidak.
Ya, gitu loh. Bukan perintah, ya. Iya. Beda kalau perintah, lo nggak boleh, lo harus lakuin. Iya. Itu namanya perintah. Betul. Tapi kalau permohonan bisa disetujui, bisa tidak. Tetapi karena ini di area daripada DCP ya, di area daripada ini biasanya di tingkat kanwil, itu kewenangan mereka Mbak Maulida untuk menyetujui, menolak seluruhnya atau menyetujui sebagian. Itu kan itu kewenangan mutlak oleh DCP. Tetapi ini kan pertimbangannya cukup banyak. Ya, pertama, yang saya lihat ya selama ini yang kita kerjakan ya, permohonan-permohonan penghapusan, pengurangan, itu yang saya lihat ya pertimbangannya itu. Pertama, tentang kondisi keuangan daripada si wajib pajak. Itu yang pertama. Ya. Dilihat dari mana sih? Dari cash flow-nya, ya. Dari kondisi bisnisnya seperti apa, ya. Yang kedua juga adalah tingkat kepatuhan. Ini penting loh teman-teman, ya. Tingkat kepatuhan daripada si WP, ya. Pertama, patuh dalam hal apa sih Pak Sabar? Dalam hal pelaporan, nggak pernah telat, ya. Dan yang ketiga adalah pertimbangannya juga dia tidak cacat di DCP. Cacat dalam hal apa? Misalnya nggak pernah tindak pidana di bidang perpajakan atau dipidana karena perpajakan, ya kan? Itu semua akan di cross check semua nih. Betul. Sama nih teman-teman ya. Ibaratnya gini, ya, Anda mengajukan kredit ke bank, ke perbankan. Ada namanya BI checking. Betul. Benar nggak sih? Oke. Anda kan yang memohon loh ke perbankan untuk fasilitas kredit tersebut, bukan perintah loh. Iya. Saya memerintahkan bank untuk menyetujui saya beli properti atau mobil. Itu bukan perintah, tapi permohonan pengajuan. Itu semua kewenangan penuh ada di perbankan. Pastinya perbankan kan punya parameter ya, ya, punya pertimbangan yang analisa ya, analisis namanya analisis kredit namanya, ya, analisis kredit itu dia akan analisa Mbak, ya, oke, kelayakan, ya kan, tidak perawan prestasi, ya, itu salah satu juga itu menjadi parameter daripada DCP untuk menyetujui atau menolak daripada permohonan penghapusan itu. Bisa nggak sih Pak Sabar disetujui 100%? Oh, sangat bisa. Terus bisa nggak sih Pak separuh? Ya bisa. Bisa nggak ditolak 100%? Bisa. Ya, karena tidak ada denda atau konsekuensi hukum yang akan diterima oleh DCP. Ini yang paling penting nih. Ya, saat permohonan penghapusan pengurangan denda bunga tersebut ditolak oleh DCP. Gitu loh. Kecuali memang nih ada aturan nih, oh begitu permohonan penghapusan bunga dan denda diajukan ke DCP, DCP menyetujui ya separuh atau menolak juga, maka DCP akan dikenakan denda bla bla. Ya kalau itu pastilah dipertimbangkan untuk bila penting disetujui 100%. Tapi kan masalahnya itu tidak ada diatur di undang-undang. Kewajiban daripada DCP untuk menyetujui semua atau separuh permohonan penghapusan bunga dan denda Anda. Gitu. Baik Pak Sabar. Nah, kemudian kembali lagi nih Pak Sabar terkait pertanyaan sebelumnya. Terkait dengan utang pajak nih, apa saja yang bisa menjadi pengurang untuk si LB-nya itu Pak Sabar? Apakah semua utang pajak bisa? Pastinya kan kalau di undang-undang ini di pasal 11 ayat 1 ini kan dikatakannya semua Mbak ya, kecuali memang itu pajak daerah. Itu nggak boleh lah. Ya. Tapi kalau misalnya utang atas PPN ya, terus PPH segala macam yang terkait dengan pajak pusat ya. Tapi kalau ini utang Pak, utang belum bayar PBB atau belum bayar pajak reklame, nggak ada cerita karena itu kewenangannya berbeda. Itu kan masuk ke pendapatan daerah. Tetapi kalau semua itu terkait dengan pendapatan pusat, utang ini ya udah semua diperhitungkan. Baik. Berarti dikecuali ya, bukan untuk pajak daerah ya Pak? Bukan untuk pajak daerah karena kepentingannya, kewenangannya itu juga berbeda. Baik. Nah, kemudian Pak Sabar, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerima pengembalian kelebihan pembayaran? Kita baca ya supaya nggak salah. Tapi itu 12 bulan. Tapi untuk memvalidasi kita baca nih. Baik, Pak Sabar. Ya. Kita baca di pasal 11 ayat 3.
ya. Ayat 2. Pasal 11 ayat 3 ya, di Undang-Undang KUP ya, di Undang-Undang KUP nomor 16 tahun 2000 sebagaimana sudah beberapa kali diubah terkait dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 di pasal 11 ayat 3. Apa sih Pak Sabar isi pasal 11 ayat 3 ini? Ini saya bacakan. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 bulan, ya, pemerintah memberikan imbalan bunga, ya. Imbalan bunga sebesar tarik bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dihitung sejak batas waktu penerbitan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak berakhir sampai dengan saat dilakukan pengembalian kelebihan dan diberikan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung 1 bulan penuh, ya. Ini kalau misalnya DJP itu telat di dalam memberikan pengembalian itu, karena paling lama proses restitusi itu, ya, kan ada pengembalian pendahuluan, ya, tapi ada juga yang secara normal, ya, prosesnya itu paling lama 12 bulan. Artinya di sini, dalam jangka waktu 12 bulan, DJP itu harus memberikan keputusan atas kelebihan pembayaran pajak ini, ya, LB ini, apakah disetujui 100%. Makanya harus disampaikan sini surat keputusan, ya. Surat keputusan nih, coba perhatikan ya. Harus memberikan, ya, surat keputusan, ya. Surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Surat keputusan ini, teman-teman, bisa menyetujui 100% atas lebih bayar Anda. Bisa tidak menyetujui 100%. Bisa menyetujui separuh gitu loh, ya. Jadi yang dimaksud dengan surat keputusan ini adalah keputusan atas status LB Anda ini gitu loh. Di situ harus jelas nih. Kalau misalnya DJP telat nih, tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu 12 bulan, ini yang paling krusial nih DJP, maka permohonan LB tersebut dianggap disetujui. Itu loh. Ya, dianggap disetujui. Sehingga begitu masuk surat permohonan, ya, surat permohonan LB, ya, dari WP, maka DJP itu harus segera mempersiapkan proses tindak lanjutnya, pemeriksaan kah, apakah, ya, harus dijalankan. Karena begitu melewati jangka waktu 12 bulan, Mbak, itu dianggap LB tersebut disetujui. Dan kalau lewat dari 12 bulan, maka dikenakan denda. Makanya kita baca tuh di pasal 11 itu. Ya, dikenakan denda sesuai dengan tarik bunga per bulan. Ya. Maksimum. Jadi kalaupun lewat nih 1 hari nih, 1 bulan itu lewat 1 hari, itu dianggap full 1 bulan gitu loh. Betul. Kan itu kan denda dipajak kan. Denda dipajak itu tidak mengenal bunga harian loh teman-teman. Nggak ada. Kamu baca undang-undang nggak ada bunga harian. Itu dianggap telah 1 hari nih, telah 1 bulan nih, 1 bulan. Jadi telah 1 bulan dengan telah 1 hari sama aja. Iya betul. Karena bunga itu dianggap full 1 bulan gitu loh. Pak Sabar. Nah terkait tadi nih Pak Sabar, untuk perhitungan bunga per bulannya itu bagaimana Pak Sabar? Kalau kita lihat ya, ini ada penjelasannya juga nih di sini ya. Ya. Tarik bunga per bulan ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dihitung berdasarkan suku bunga acuan sama, Mbak. Suku bunga acuan dibagi 12 bulan, ya. Berlaku pada tanggal dimulainya sama. Kalau misalnya saya telat nih bayar, saya telat nih pelapor SPT tahunan atau pelapor SPT masalah, kan dikenakan bunga sesuai dengan bunga acuan ditambah 5% dibagi 12 bulan dikali kurang bayarnya berapa, itulah untuk tarif bunga kalau kita telat melaporkan SPT tahunan atau badan, ya. Tapi dikenakan dari mana? Dari kurang bayarnya loh teman-teman, bukan dari total bayar pajak 1 miliar, bukan itu. Yang dihitung itu adalah dari kurang bayarnya, ya,
Bunga, ya, jadi dulu itu 2%. Sebelum Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2001 ini dibentuk, ya disahkan, itu dulu flat, Mbak, ya, 2% per bulan, maksimum 24 bulan. Berarti kan 48% dong, benar nggak sih? Maksimal. 2 kali 12 kan 48 kan? 2 kali 24, 48. Ya 48 kan? 48%. Itu mati bener itu. Dan ampun, benar sih? Tapi maksimum, Iya, maksimum. ya kan? Kecuali itu terkait dengan PPN itu sampai 200% kan beda ya. Iya. Tapi kalau misalnya untuk tarif normalnya itu atas keterlambatan itu ya seperti itu. Sama nih. Jadi kalau misalnya jadi seimbang teman-teman. Begitu kita telat lapor SPT, telat lapor pajak, kita dikenakan denda. Yang mereka pun DCP kalau telat mengembalikan uang kita LB tadi, kelebihan bayar tadi, ya mereka harus bayar bunga. Ya. Oke. Makanya kepala kantor itu pasti akan memonitor semua ya status WP yang lebih bayar. Iya, betul. Itu menjadi perhatian khusus daripada si kepala kantor. Betul. Udah pasti. Karena begini, nggak boleh terlena loh. Kalau misalnya sampai melewati 12 bulan, bukan masalah bunga dendanya. Dianggap disetujui. Iya. Jadi kalau coba andaikan nih, kalau kita iseng banget nih, udah kita buat aja lebih 1 triliun. Iya. Iya, ngeri juga ya. 1 triliun kan? Buat LB 1 triliun. Lupa nih, lewat nih 12 bulan. KPP dia nggak bisa tujuh loh, mati nggak itu? Iya, betul. Serius. Iya. Iya, beneran loh. Harus membayar lagi 1 triliun. Iya. Belum termasuk bunganya ya, Pak Sobat? Karena dianggap bisa tujuh Iya, ya. betul. Ngeri. Gitu. Berarti keduanya ya sama-sama ada Sama-sama. sanksinya Iya. gitu ya keduanya. Iya, sama-sama, betul. Oke. Oke, Sobat Jontex, itulah tadi terkait dengan podcast kita hari ini. Terima kasih Pak Sabar atas Sama-sama, waktu dan Maulida. juga materinya. Nanti kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya, tentunya hanya di Mr. Pajak Podcast.